Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana asal makanan laut dan daging lezat di meja? Banyak orang mungkin berpikir tentang memancing di laut dalam atau peternakan ikan pesisir yang terpencil. Namun, ada metode perikanan yang benar-benar baru yang mungkin mengejutkan Anda, yaitu beternak ikan di perahu besar. Berbeda dengan metode tradisional menggunakan kapal yang sangat besar sebagai tempat pembiakan, dan memasukkan benih-benih kecil ke dalam ruang penangkaran untuk dipelihara hingga ikannya matang sebelum dipasarkan. Faktanya, metode budidaya ini bukan lagi sebuah ide konseptual tetapi telah menjadi kenyataan hidup di Tiongkok. Kapal budidaya ikan terbesar di dunia dengan bobot perpindahan 130.000 ton telah mulai beroperasi. Kapal ini bahkan lebih berat dari USS Ford Amerika, kapal induk terbesar di dunia. Kapal besar ini memiliki 15 tangki pembiakan besar yang dapat menghasilkan 7.400 ton ikan setiap tahunnya. Namun, yang membingungkan adalah Cina adalah negara pesisir dan juga memiliki tanah yang luas. Jadi mengapa memilih beternak ikan di atas kapal? Apa tujuannya? Pada tahun 1994, Lester Brown, Direktur World Watch Institute, mengajukan pertanyaan yang menggugah pikiran, siapa yang akan memberi makan Tiongkok? Pada saat itu, Tiongkok berada pada puncak pertumbuhan populasinya dengan jumlah total mencapai 1,14 miliar orang, yang berarti hampir 1,5 kali lipat populasi Eropa secara keseluruhan. Populasi yang begitu besar berarti permintaan pangan yang sangat besar. Setelah berkonsultasi dengan beberapa informasi, kami mengetahui bahwa rata-rata konsumsi tahunan Tiongkok mencakup makanan laut juga terkenal di seluruh dunia. Statistik menunjukkan bahwa Tiongkok adalah salah satu negara penghasil makanan laut terbesar di dunia. Produsen produk akuatik, total output produk akuatiknya menempati peringkat pertama di dunia selama 30 tahun berturut-turut, terhitung lebih dari 2/5 total output dunia pada tahun 2023 saja. Produksi produk akuatik Tiongkok akan mencapai 71 juta ton, dengan produksi produk air laut mencapai 30,6 juta ton untuk memenuhi permintaan makanan laut yang sangat besar. Tiongkok telah dengan giat mengembangkan perikanan di wilayah pesisir selama bertahun-tahun. Bahkan, mereka telah mengembangkan dan menggunakan banyak kapal budidaya ikan besar. Kapal-kapal ini mampu bertani skala besar di laut untuk memastikan kualitasnya dan pasokan hasil perairan yang stabil. Salah satu kapal budidaya ikan terbesar di dunia, Guan nomor 1, mulai digunakan pada tanggal 20 Mei 2022. Guan nomor 1 resmi digunakan di Provinsi Qingdao, Cina. Berbeda dengan kapal penangkap ikan konvensional, Guan tidak digunakan untuk menangkap kehidupan laut. Dari 15 kabin penangkaran besar, masing-masing dapat menampung total sekitar 1 juta meter kubik air penangkaran. Hal ini memastikan ikan-ikan yang ada di dalam kabin selalu hidup di air laut yang segar sehingga ketika Anda masuk ke dalam kabin penangkaran Guan nomor 1, Anda akan dikejutkan dengan tingkat kecerdasan yang ada di sini saat ini. Yang lebih berharga untuk disebutkan adalah teknologi pembiakan otomatis Guan nomor 1 yang dapat sepenuhnya mengotomatiskan seluruh proses, mulai dari penebaran benih, pemberian pakan, penangkapan ikan hingga pemrosesan dan pembekuan. Hingga menghasilkan produksi tahunan hingga 7.400 ton. Namun, keuntungan utama lainnya dari Guan adalah ia dapat secara otomatis memilih wilayah laut terbaik untuk berkembang biak berdasarkan lingkungan laut dan kebutuhan pertumbuhan ikan. Tidak hanya dapat menghindari dampak bencana alam seperti gelombang pasang surut dan angin topan,
tetapi juga memastikan bahwa ikan selalu tumbuh dalam suhu air dan lingkungan yang ideal berkat teknologi pemuliaan dan metode manajemen yang canggih. Siklus perkembangbiakannya dipersingkat menjadi 1/3 dibandingkan dengan metode keramba tradisional, dan 2 putaran pembiakan yang efisien dapat dilakukan setiap tahun sesuai rencana. Gwen nomor 1 juga akan mencoba membiakan spesies makanan laut kelas atas seperti kerapu dan salmon di masa depan untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen. Pada saat itu, nilai output tahunannya diperkirakan akan mencapai 300 juta yuan, dan laba bersihnya setelah dikurangi biaya akan mencapai 60 juta yuan. Namun, membangun kapal budidaya ikan skala besar seperti Gwen nomor 1 memerlukan investasi modal yang besar dan banyak tantangan teknis. Mengapa Tiongkok tidak memilih untuk menangkap ikan langsung dari laut tetapi memilih untuk membudidayakannya di laut? Seperti yang kita ketahui bersama, Tiongkok saat ini memiliki populasi yang sangat besar, yaitu lebih dari 1,4 miliar jiwa, yang juga menciptakan permintaan besar terhadap makanan laut, terutama hertail. Sebelum acara tahunan Tiongkok tahun 2018, tangkapan hertail melebihi 1 juta ton selama beberapa tahun berturut-turut, namun tangkapan tersebut telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang kurang dari 1 juta ton. Hal ini mengakibatkan Tiongkok perlu mengimpor hertail dan makanan laut lainnya dalam jumlah besar setiap tahun, pada tahun 2022. Sebagai contoh, total produk akuatik yang diimpor Cina akan mencapai 4,54 juta ton, dan total volume impor akan mencapai 132,5 miliar yuan. Dalam hal ini, untuk mengurangi biaya dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, peternakan lepas pantai telah menjadi solusi efektif. Saat ini, budidaya kelautan Cina sebagian besar terkonsentrasi di daerah lepas pantai, namun karena keterbatasan kedalaman air, jenis budidaya perairan relatif terbatas. Namun, metode budidaya kapal inovatif seperti Gwen nomor 1 memberikan solusi terbaik karena dapat secara fleksibel menyesuaikan spesies yang dibudidayakan sesuai dengan permintaan pasar dan kondisi wilayah laut. Dengan kepadatan kabin penangkaran 4 hingga 6 kali lipat dari keramba tradisional. Lebih banyak ikan dapat dibudidayakan di ruang terbatas, dan siklus perkembangbiakan dipersingkat menjadi 1/3, sehingga sangat meningkatkan efisiensi produksi. Yang terpenting, teknologi ini dapat secara efektif menghindari dampak bencana alam seperti angin topan dan gelombang pasang merah, menjamin kelancaran kegiatan penangkaran. Hal ini tidak hanya menghindari pencemaran lingkungan yang mungkin disebabkan oleh budidaya lepas pantai, tetapi juga menggunakan peralatan pertanian canggih dan teknik manajemen untuk memastikan efisiensi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan proses pemuliaan. Menurut rencana, dalam 10 tahun ke depan, Tiongkok akan menginvestasikan 35 miliar yuan untuk membangun 50 kapal pembiakan laut dalam yang besar. Rencana investasi ambisius ini diharapkan dapat membentuk armada budidaya perairan dengan produksi tahunan sebesar 400.000 ton hasil laut. Dengan nilai output hingga 50 miliar yuan, dalam waktu dekat, Tiongkok akan menjadi negara budidaya makanan laut-laut dalam terbesar di dunia.